Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Hadirnya berbahagia, rahimakumullah. Pagi hari ini saya alhamdulillah ditunjuk oleh Pak Reza untuk mengganti beliau. Alhamdulillah matur nuwun atas waktunya. Semoga bermanfaat adanya apa yang saya sampaikan. Terus sekalian, saya masih materi yang lalu. Saya yang lalu sekian kali bicara tentang ayat-ayat tamsil. Masih ingat ya? Ayat-ayat tamsil dalam Al-Quran. Saya jelaskan, saya sampaikan banyak ayat. Bahwa dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tamsil. Ayat-ayat di mana Allah membuat perumpamaan, Pak. Membuat tamsil, membuat ibarat tentang perbuatan manusia. Tentang watak manusia. Jadi Allah indah sekali menggambar seperti apa sifat manusia. Seperti apa watak manusia dan sebagainya. Tamsil, ibarat, perumpamaan, indah Al-Quran itu. Begitu Allah mengajak manusia untuk sadar. Untuk mengambil pelajaran dalam tamsil itu sendiri. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Baca, pelajari, dalami. Ada nilai-nilai di situ. Jadi ada pelajaran, Pak. Ada hikmah. Ada filosofi di situ. Tapi sayang barangkali sedikit orang yang mau mendalami tamsil yang Allah gambarkan dalam Al-Quran secara tekstual. Jadi maksud saya guyonnya kalau baca Quran ya dalami. Jadi insya Allah akan banyak manfaat kita dalam baca Al-Quran. Di samping baca saja sudah banyak pahalanya. Allah berfirman di antaranya yang perlu kita ketahui. Katanya dengan tamsil. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Ini. La'allahum yatadzakkarun. Ini garis bawah itu. Dan sungguh telah kami buat bagi manusia di dalam Al-Quran ini berbagai-bagai tamsil. Apa tujuannya? La'allahum yatadzakkarun. Agar supaya mereka mengambil pelajaran. Jelas, Pak. Untuk apa Allah buat tamsil Al-Quran? Sampai orang kafir mengatakan, apa maunya Allah buat tamsil itu? Begitu. Orang kafir itu. Padahal kata Allah, la'allahum yatadzakkarun. Agar supaya mereka itu mengambil pelajaran dari ibarat-ibarat itu sendiri. Saya yang lalu membuat atau menyampaikan ayat Al-Quran yang memberikan tamsil kepada orang Yahudi, Pak. Biar diulang lagi ya. Atau Al-Quran diulang-ulang gitu. Al-Quran diulang-ulang. Ya kita pun meniru metode Quran. Saya mengulang-ulang. Orang Yahudi dengan Tauratnya itu diumpamakan dengan apa? Khimar. Kama thal khimar yahmil asfara. Orang Yahudi dengan Taurat itu diibaratkan adalah seperti khimar yang menggendong kitab-kitab tebal. Ya bagaimana? Khimar dengan beban yang ada di punggungnya itu kitab-kitab Taurat. Gak tahu apa. Orang Yahudi tidak tahu apa. Tidak melodeh dengan Quran, dengan Tauratnya. Ya khimar itulah dia. Bagaimana khimar? Ya gak apa-apa. Cuma iso gendong Taurat ngalor ngidul. Ke barat, ke timur.
Jadi ini pelajaran. Orang Islam jangan seperti itu. Jangan cuma gendong Quran ngalor ngidul, Pak. Nanti jangan-jangan seperti itu. Insya Allah tidak lah. Jadi jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi dengan Tauratnya seperti khimar. Dibebani Taurat. Kayak samoco. Tidak dibaca. Sejelek-jelek perumpamaan itulah dia. Khimar. Jadi sejelek-jelek perumpamaan. Bukan sekedar perumpamaan. Sejelek-jelek perumpamaan. Khimar. Yang menggendong buku-buku tebal. Kita jangan seperti itu. Ojo koyo iku. Islam. Quran itu hidayah. Ojo digawa ngalor ngidul. Kesana kau digawa. Tidak. Baca, ikra dan ikra Quran itu. Hayati. Dalami. Ada pelajaran itu. Hudal linnas. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Di situ nilainya. Tamsil-tamsil yang ada dalam Al-Quran. Ada lagi tamsil yang Allah munculkan. Saya ulangi lagi. Bagaimana orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Ada kelompok orang yang Allah, yang manusia jadikan pelindung buat dirinya selain Allah. Ada manusia, kelompok manusia, banyak manusia yang membuat dirinya berlindung. Minta selamat. Berselain Allah. Minta sukses. Berselain Allah. Minta berhasil. Minta naik jabatannya. Kepada selain Allah. Kalau dia ikrar. Iya karena abudu. Iya karena nasta'in. Tapi dia tidak menangkap itu. Hanya. Guyon mbak. Kayak manuk bio. Manuk kiong. Bagaimana? Assalamualaikum. Manuk kiongnya. Waalaikumsalam. Tidak seperti ini Pak. Kalau jenengan punya manuk kiongnya. Apa jenenge mawar? Mawar. Assalamualaikum. Muni enggak? Waalaikumsalam. Tapi kayak seperti ini tuh. Manuk bio tuh. Saya punya dulu. Selalu nyebut nama anak istri saya. Panggil-panggil siapa. Koko ayam dituruh. Tapi kayak iso maksudnya itu. Nah, kita baca Quran tahu artinya, tahu maknanya, tahu nilainya. Jangan cuma ikra bagus sekali lagi. Tapi bagaimana kita masuk sedalam-dalamnya kepada pemahaman Al-Quran. Kan ada Pak istilah lama. Orang Islam itu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu kehebatannya ditutup oleh umat Islam sendiri. Jadi al-Islam maslubun bil muslimin. Al-Islamu keindahan Islam, kehebatan Islam ditutup oleh ulah perbuatan umat Islam sendiri. Tidak kelihatan. Cemerlangnya mutiara aja tidak kelihatan. Kenapa? Ulah umat Islam jauh dari Al-Quran. Sampai sekarang Mbak. Bahkan banyak orang sekarang yang sudah mau dengan Quran. Kita jangan salah tertib, jangan salah pandang. Assalamualaikum, kak parang, kak rajin assalamualaikum. Assalamualaikum, hati-hati yo. Hati-hati lepas sekarang perang budaya. Ajaran Islam mau dikikis pelan-pelan. Jadi nilai Islam yang praktis sehari-hari mau dikikis Pak. Diganti dengan budaya. Perang budaya sekarang. Umat Islam posang karena tibi. Tukaran karena tibi. Pelan-pelan dikikis ajaran Islam. Agama mau dihapus di KTP. Semua yang punya nilai-nilai syariah dihapus. Sekarang ini gawat betul. Yang bisa menatap. Tapi cuma PC meloleh sare. Jabatan mau dibur. Lupa dengan ajaran Islamnya. Bahwa sekarang disingkirkan. One by one. Step by step. Genik sekoni itu. Little by little. Genik sekoni kikis. Bagaimana umat Islam tidak lagi gandrung dengan nilai-nilai ajarannya.
Jadi sekularisme bahaya betul. Di luar Islam bahaya betul. Jadi mari kita baca Quran, ya, munculkan nilai-nilainya, kita diskusikan, kita ngelompok, Pak. Ya apa iki? Ayat iki. Bagaimana aplikasinya? Ngelompok sekarang. Bentuk kelompok kajian Quran. Galakkan diskusi. Terapkan isinya, hasil diskusi. Jadi orang yang menjadikan pelindung selain Allah sama dengan apa kata? Masih ingat ya? Apa Allah mentamsilkan dengan apa? Orang yang menjadikan selain Allah pelindung kata seperti al-ankabut. Seperti laba-laba membuat rumah. Orang yang menjadikan selain Allah pelindung, penyelamat dirinya sama dengan laba-laba membuat rumah. Bagaimana? Rumah laba-laba adalah selemah-lemah rumah. Wah ini hebat sekali Pak. Coba tamsil yang dimunculkan Allah. Itu seperti laba-laba membuat rumah laba-laba sendiri. Ya apa? Apalah arti rumah laba-laba? Selemah-lemah rumah adalah rumah laba-laba. Ini coba. Lemah sekali orang yang membuat pelindung selain Allah. Apa? Bang itu juga manusia biasa. Mengandung sekolah seperti kita. Tidak punya apa? Tidak punya daya. Manusia itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia lemah. Quran mah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan lemah, tidak berdaya. Tidak berdaya. Tidak berdaya manusia. Cuma diberi dia kuasa untuk ikhtiar, untuk berkasab, untuk melaksanakan free will-nya. Manusia punya free will, Pak. Kemauan bebas. Memang hidup adalah sebuah pilihan. Hidup ini sebuah pilihan, Pak. Silakan pilih. Ini upaya, mampu kamu. Tapi akhirnya finally adalah pilihan Allah. Jangan lupa. Pada akhirnya pilihan Allah, Pak. Anda, kami bisa milih. Jalur mana, jalan mana. Jangan kita pilih. Silakan pilih. Tapi akhirnya pilihan Allah yang terjadi. Mau apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi la haula wa la quwwata illa billah. Masuk ke tamsil. Yang sekarang saya sampaikan adalah orang yang berbuat tidak karena Allah. Apa tamsil yang Allah berikan? Benar ya Pak? Jadi nggak ada hafal sudah ayat ini. Hafal sekali, yakin. Cuma saya ngajak, coba resapi ini. Tamsil ini. Mau hafal Pak. Tapi kan mungkin sampai dihafal. Coba nikmati seperti apa Allah mentamsilkan, mengibaratkan orang yang beramal karena ria, pamer, show, hanya untuk memperoleh ketenaran nama. Ini sudah bukan masalah, ngerti sudah. Insya Allah kita tidak seperti ini. Cuma tamsil apa? Perumpamaan apa yang Allah jadikan seperti orangnya ini? Misal apa sih yang Allah berikan kepada? Misalan apa? Kayak apa sih? Wong iki sing riyai. Alladzina yunfiquna ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kama safwanin alaihi turabun fa asabu wabilun fataraku solda. Nah, ini dia maksud saya. Allah misalkan seperti apa orang yang riya beramalnya, salatnya riya, ya, segala amalnya hanya untuk mencapai ketenaran nama. Seperti apa? Seperti orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya ria'an nas untuk pamer kepada manusia dan tidak karena beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak karena beriman kepada Allah kepada hari akhir, tapi semata karena ingin lihat manusia. Famasaluhu maka perumpamaannya
Kama sali Safwan. Ibaratnya seperti batu keras, licin. Di atasnya ada debu. Batu besar, licin, di atasnya ada debu, Pak. Ini tamsilnya, Pak. Orang yang seperti ibaratnya batu besar, licin, yang di atas batu ada debu. Fasabu wablun. Kemudian datanglah hujan. Hujan deras turun, maka lenyaplah debu itu. Tinggal batu licin saja yang tinggal. Habis, Pak, debunya. Batu besar licin, ada debu. Turun hujan, habis debunya itu. Amalnya habis. Tapi masalah ini bukan masalah amalnya habis. Tamsil itulah, Pak, yang mari kita tangkap. Famasaluhu. Maka ibaratnya kamasali. Seperti Safwan. Seperti batu besar, licin. Alaihi turab. Dan ada debu. Tada tempes. Ya, banyak debu. Turunnya habis. Licin kembali. Amalnya orangnya habis. Tada genjerna. Sia-sia. Cuma-cuma. Pelajaran buat saya. Pelajaran buat kita. Membaliknya. Jangan hanya untuk mencari ketenaran nama. Ingin disebut membalai yang hebat. Singa podium. Orator. Agitator. Jangan. Penyakitnya orang membalai kan itu, Pak. Hati-hati, semua punya penyakit, Pak. Kapas yang seperti ada ulatnya. Batu yang besar kuat itu ada nayengnya. Ada pengapasannya. Ulat seperti itu, ada ulatnya itu. Besi yang berkarat, yang besar kuat, berkarat juga. Membelah, punya penyakit juga. Orang beramal punya penyakit. Pamer. Pamer. Membelahnya pamer. Tokohnya pamer. Jadi kita ini ya, sudahlah kah. Bertabli ya tablay. Berbeda. Ini Bapak kita mudah-mudahan sehat terus. Sehingga bisa menyampaikan firman Allah lagi. Tariku alhamdulillah sudah bersama kita lagi. Allah turunkan kesembuhan. Semoga kita sembuh terus. Kita sehat, Pak. Mahal itu sehat. Saya sudah tahu ibu, ternyata sehat itu mahal. Mahal sekali sehat. Ya Allah, makanya kita alhamdulillah bisa berjamaah. Alhamdulillah bisa ketemu teman kita lagi. Bersama kita lagi. Di samping kita lagi. Tiap hari kita bertemu. Mahal, Pak. Makanya temukanlah hati antara kita. Salat bolehlah kaki dekat. Dempetkan kaki. Tapi jangan lupa. Dempetkan hati antar kita. Kakinya rapat, hatinya jauh. Maaf. Kakinya rapat sampai nginjak-nginjak. Hatinya jauh antar kita. Nonsen itu. Mana nilai pelajarannya? Kaki dekat, hati harus dekat antar kita. Al-muslim akhul muslim. Kedengkian harus lenyap di antara kita. Bersatu dalam perjuangan. Orang lain bersatu, Pak. Perjuangannya. Nasrani bukan main persatuan. Sistematis dakwahnya. Kita kocar-kacir di dalam. Bagaimana? Berdayung dalam sebuah perahu. Tidak kompak mendayungnya. Tidak bisa sampai. Kalah cepat dengan sebuah perahu yang berdayungnya itu. Kompak. Perjuangan harus kompak. Al-haqqu bila nizam. Kebenaran yang tidak teratur, tidak terorganisir akan digulung oleh kebatilan yang terorganisir. Itu mutu. Perjuangan yang tidak terorganisir, terlacir, kalah, Pak, digulung dengan organisasi yang batil tapi terorganisir. Kita terlacir. Bang Sebang berjuang sendiri-sendiri. Jadi orang yang berinfak, riya, ibaratnya batu besar yang licin, di atasnya ada debu, kena air hujan habis, pahalanya habis. Yang kedua sebaliknya, orang yang berinfak di jalan Allah, orang berinfak di jalan Allah, seperti biji. Nah inilah, indah sekali, Pak. Orang yang berinfak di jalan Allah,
seperti biji yang tumbuh 7 batang, masing-masing batang 100. Jadi dilipat gandakan itu. Ada lagi, siapa yang berinfak, dalam arti menginfakkan hartanya, mencari ridha Allah dan ketetapan hati, seperti kebun kamasari jannatin birabwatin. Seperti kebun di atas ketinggian yang ditimpa hujan lebat, buahnya berlipat ganda. Orang yang menginfakkan hartanya karena mencari ridha Allah, dengan ketetapan hati mencari ridha Allah, seperti kebun di atas ketinggian yang buahnya berlipat-lipat karena kesuburan dengan sebab turunnya hujan. Inilah tamsil. Mungkin saya insya Allah kalau beri waktu lagi saya akan mencari tema lain. Kalau masalah tamsil sudah selesai, sudah 3 kali. Semoga apapun yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan buat kita, Pak. Bahwa amal pun kembali ke ininya bin niyah, berangkat dari niat. Mari kita bersihkan niat sekecil apapun perbuatan kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.